Ya, selamat berbahagia bagi kita semua, salam sejahtera. Kalau pada saat ini kita ada dalam acara Ruang Gembala dan narasumber ada juga tamu kita yang malam hari ini bersama-sama dengan kita, yaitu Ibu Susana Buruginting dan kemudian Maidar Batee, yang mana warga jemaat di Gereja Kristen Baitani, Jemaat Nama Bintang. Selamat berbahagia bagi semua. Selamat berbahagia. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kita dalam situasi yang sedang melanda dunia, yaitu COVID-19. Sebagai warga jemaat di salah satu gereja, bagaimana menyikapi COVID-19 ini? Coba mungkin Ibu Susana bisa sedikit cerita. Ya, untuk menyikapi COVID-19 ini kita dibatasi dengan bersentuhan atau berjabat tangan dan tetap kita menjaga kebersihan dan hindari ada keramaian seperti itu dia. Ya, kepada Maida sebagai pemuda gereja, bagaimana cara menghadapinya? Kalau menurut saya, cara kita menyikapi COVID-19 ini, di mana kita tidak dapat lagi berkomunikasi secara langsung terhadap sesama kita, apalagi seperti kita kaum muda. Biasanya kaum muda itu berkumpul-kumpul, adanya ibadah kaum muda seperti ibadah pemuda-pemudi. Tapi karena ada COVID-19 ini, hal itu jadi tidak ada lagi karena dibatasi. Hal itu sikap kita sebagai warga negara, kita harus menyikapi hal itu dengan tidak terlalu bergabung kepada sesama kita lagi, karena kita kaum muda biasa kan kumpul-kumpul, tetapi karena sudah adanya COVID-19 ini kita batasi sesama kita. Jika kita bertemu dengan sesama kita pemuda, kita hanya memberi salam atau setidaknya senyum saja. Salamnya jangan berjabat tangan, tapi salamnya entah seperti ini. Kita harus memberi senyum tetap. Jangan adanya suatu COVID-19 ini membuat keterbatasan terhadap diri kita dengan sama kita. Apakah ada sisi positifnya atau negatifnya dengan COVID-19 ini? Silakan. Iya, kalau sisi positifnya dan negatifnya pasti ada. Ya. Kalau dari segi positifnya, dengan adanya COVID-19 ini, kita boleh semakin bersih-bersih yang selama ini mungkin sembrono saja, dan kita boleh semakin berjaga-jaga dan semakin dekat dengan Tuhan, dan kita boleh semakin mengambil satu kesimpulan, semakin kita banyak melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu positifnya. Iya. Kalau negatifnya? Kalau sisi negatifnya, ya penuh dengan keterbatasan. Yang selama ini kita bisa kemana saja untuk jalan-jalan sudah ada keterbatasan gitu, dan kita sembarang mau keluar dari rumah pun kita boleh saja, tapi dengan sekarang ini kita sudah dibatasi dalam segala hal, baik pertemuan, baik beribadah, baik bekerja, baik bertamasya, sudah dibatasi semua. Oke. Sebagai warga jemaat, apakah gereja tidak khawatir tentang pertumbuhan iman jemaat, di mana selama 3 bulan hanya melakukan ibadah di rumah? Kami sendiri khawatir bagaimana tentang pertumbuhan iman jemaat dalam hal itu. Ya, sudah pasti kita khawatir tentang pertumbuhan iman jemaat dengan keterbatasan beribadah ke gereja. Satu hal, ya ada kalanya jemaat itu tidak semuanya kita bisa harapkan mereka juga bisa maksimal dengan beribadah di rumah seperti itu. Ada kalanya mereka juga nyaman tidak datang beribadah dan tidak berdoa kepada Tuhan. Jadi kita khawatirkan mereka semakin jauh dengan Tuhan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, kalau pemuda bagaimana? Ya, memang karena adanya COVID-19 ini, kami sebagai pemuda juga khawatir, karena pemuda ini kan radang-radangnya bisa gimana ya, naik turun ya, ya imannya. seperti itu.
Karena pemuda ini mudah tergoncang, apalagi karena tidak sering ibadah, jadi mudah terpengaruh, mudah melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif karena tidak ada lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Memang pertumbuhan imannya pasti akan turun. Oke. Apakah ibadah di rumah diikuti oleh semua jemaat atau hanya beberapa orang saja? Ya, kayaknya sepertinya kurang ya bisa mengikuti dengan maksimal, dan mungkin hanya beberapa saja yang memakai HP Android. Iya. Kalau pemuda, adakah ibadahnya pemuda? Ya, selama COVID-19 ini ibadahnya sudah tidak ada lagi. Tapi sebagian pemuda memang memiliki Android, tapi sebagiannya juga tidak memiliki. Jadi keterbatasannya ibadah juga ada dalam hal itu. Oke. Apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah agar bisa beribadah seperti biasa? Silakan. Ya, harapan kita pemerintah mengambil satu kebijakan ya untuk boleh beribadah kembali sebagaimana yang seperti biasanya, seperti itu. Ya. Kalau pemuda? Kami juga berharap hal seperti itu karena kami juga ingin berkumpul dengan sesama kami lagi seperti biasanya, dapat beribadah bersama lagi seperti biasa. Apakah memungkinkan nggak nih bagi jemaat kalau umpamanya nanti pemerintah menerapkan protokol kesehatan, yaitu ada jarak 1 meter, harus pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, bagaimana hal itu? Apakah memungkinkan, apakah nyaman nggak kira-kira? Sebagian besar bisa, ya bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Apakah siap nggak kira-kira gereja kalau diterapkan protokol kesehatan demikian? Bisa. Bagaimana kalau pemuda? Ya bisa, demi keamanan kita bersama agar kita dapat beribadah kembali, kita harus menjalankan sesuai dengan kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Oke. Kalau begitu apa yang bisa disampaikan kepada sesama warga gereja, warga jemaat dalam menghadapi pandemi ini? Mungkin dari Ibu dulu. Ya, yang bisa saya sampaikan kepada warga jemaat yang saat ini semangat terus ya, carilah Tuhan selagi masih ada waktu dan kesempatan, dan penuh bersandar harapannya kepada Tuhan. Jangan khawatir, mari jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti melindungi dan menyertai kita. Dan jaga kesehatan juga ya? Iya. Oke. Kalau pemuda, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemuda? Yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman pemuda, kita harus tetap semangat, kita lawan COVID-19 ini, karena kita adalah generasi untuk kedepannya, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita dan terus menjaga jarak terhadap sesama kita. Oke, terima kasih atas kesediaannya sudah bersama-sama dengan kami di studio dalam acara Ruang Gembala, dan sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan ada kesempatan yang baik untuk berbincang-bincang kembali dalam acara Ruang Gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesus memberkati.